Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pelajaran IPA yang berjudul organ gerak dan fungsinya pada hewan. Baik anak-anak Bapak semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, dan setelah sehat maka mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada materi pertama ini maka izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama saya Zulkarnain Army, tempat tanggal lahir Desa Sidomulyo 30 Mei 1981, alamat saya Jalan Bakti Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Nomor WhatsApp saya 085370755788. Alamat surat elektrik saya atau email saya adalah zulkarnainarmyspd@gmail.com. Pada kesempatan kali ini, pelajaran kita mengambil salah satu kompetensi dasar dalam silabus, yaitu 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Namun, sebagai indikator agar tidak terlalu banyak materi kita, maka satu-satu akan saya bahas. Maka indikator yang saya pilih adalah siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan hewan secara benar. Tujuan kamu mempelajari pembelajaran ini adalah melalui media gambar ataupun organ alat gerak hewan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan. Nah, anak-anak Bapak sekalian, pasti di sini semua sudah mengetahui bahwa arti dari sebuah organ itu adalah bagian, dan gerak itu adalah melakukan aktivitas ya. Jadi kalau digabungkan, arti organ gerak adalah bagian dari tubuh yang bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, baik itu berpindah tempat, berlari, ataupun bergerak, berenang, ataupun terbang. Nah, jadi pada organ gerak hewan terdiri dari organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Pada organ gerak aktif maka disebutlah otot, karena otot itu mengikat satu tulang dengan tulang lain sehingga bisa bergerak. Kemudian organ gerak pasif itu adalah tulang. Tanpa bantuan otot yang menempel maka tulang itu tidak bisa bergerak. Maka fungsi sebagai organ gerak ini adalah melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan fungsinya sebagai melakukan gerakan berpindah tempat untuk berjalan, berenang, memanjat, menggenggam, dan lain sebagainya. Pada organ gerak hewan ini terbagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau dikenal dengan vertebrata, dan ada alat organ gerak hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau dikenal dengan avertebrata atau invertebrata. Nah, sekalian, organ gerak pada hewan vertebrata itu terbagi ke dalam beberapa kelompok, dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok mamalia. Ini artinya adalah hewan yang menyusui ya. Hewan yang menyusui itu diantara adalah gajah, kambing. Ini ada gambar anjing, tapi kita ganti sebagai contohnya adalah sapi ya. Jadi kalau hewan yang menyusui itu adalah kelompok mamalia dan memiliki alat gerak adalah kaki. Kemudian kelompok hewan vertebrata yang berikutnya adalah apes, yaitu burung ataupun ayam. Maka seperti yang kita lihat, burung yang paling bawah, contoh paling bawah ini, tanda panah yang saya perlihatkan itu sebagai alat geraknya adalah sayap. Untuk terbang, fungsinya terbang dari satu ranting ataupun pohon ke pohon yang lainnya. Kemudian kelompok vertebrata yang berikutnya adalah reptil seperti buaya, ular, dan kadal. Jika buaya jelas organ geraknya adalah kaki, kalau ular adalah perut, dan kadal adalah menggunakan kakinya. Kemudian kelompok berikutnya adalah amfibi. Amfibi contohnya kodok, dan ini kura-kura ya. Amfibi ini maksudnya amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam ya, bisa di air dan di darat. Kalau hewan kata ini memiliki organ gerak yaitu kaki, sama fungsinya untuk melompat ya kan, sedangkan kura-kura adalah berjalan. Kemudian organ gerak pada kelompok vertebrata berikutnya adalah Pisces, jenis ikan-ikan ya. Lihat, organ gerak pada ikan ini adalah ekor fungsinya adalah untuk sebagai dorongan dari belakang ke belakang ke depan,
Dan berikutnya adalah sirip. Sirip fungsinya untuk membelok ke kiri atau ke kanan. Nah, berikutnya adalah setelah organ gerak hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Ini adalah contoh hewan yang vertebrata atau invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti yang kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, di taman, di tanah, rumah dekat rumah kita ada cacing. Maka cacing termasuk golongan hewan tidak memiliki tulang belakang. Alat geraknya adalah otot perut yang fungsinya juga untuk bergerak, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada juga ubur-ubur. Ini keluarga dari kelompok Cnidaria. Mereka bergerak menggunakan tentakel, ya, untuk fungsinya adalah sebagai berenang. Dan ini ada cacing, ya, ada Nematohelminthes, itu jenis cacing-cacing. Dan berikutnya adalah moluska, yaitu yang sering kita lihat di kebun-kebun kita. Bekicot ini bahasa orang kampungnya, atau orang lebih dikenal dengan siput. Maka siput atau bekicot ini bergerak dengan menggunakan otot perut. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan di slide ini, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa organ gerak adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak, yaitu fungsinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa berjalan, berlari, berenang, ataupun terbang. Kemudian organ gerak terbagi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Kalau organ gerak pasif itu adalah tulang, dan organ gerak aktif adalah otot. Berikutnya adalah contoh-contoh organ gerak hewan itu terbagi dua, vertebrata dan avertebrata. Contoh vertebrata, gajah memiliki organ gerak kaki, burung, sayap, ular, otot perut, ikan, sirip, dan ekor. Sedangkan organ gerak hewan avertebrata, contohnya seperti cacing, bergerak, organ geraknya adalah dengan otot perut, ubur-ubur, tentakel, dan bekicot bergerak dengan otot perutnya. Nah, setelah materi yang saya sampaikan dan diakhiri dengan kesimpulan ini, maka saya akhiri dengan silakan kunjungi evaluasi yang sudah saya buat. Klik saja di sini, bit.ly ini, atau kamu bisa masuk ke bit.ly dengan melakukan login atau mendaftar. Maka setelah kamu klik bit.ly ini, akan kamu diarahkan ke Google Form untuk menjawab soal-soal yang sudah saya buat. Sambil menunggu bagaimana contohnya, mendaftar dulu dengan email yang kamu masing-masing miliki. Maka setelah itu kamu bisa menjawab dengan mengklik salah satu jawaban yang sudah saya tuliskan dari Google Form tersebut. Ini dia. Silakan ini tulis nama kelasnya, ya, kemudian namamu, kemudian kliklah tombol berikutnya. Mungkin hanya sini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat kita pahami bersama. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.